Ini soal oposisi, soal oposisi. Lebih paten mana? Ganjar atau Anies? Sebagai oposisi, sebagai oposisi. Gak ada yang paten. Teman-teman, bagaimana pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan bahwa Anies salah satu yang tidak paten menjadi oposisi? Ya, Luhut itu salah. Ya, justru Anies Baswedan adalah panglima oposisinya di Indonesia kalau menurut saya. Yuk kita simak videonya. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan. Fair play itu gini artinya, bahwa ya kalau Anda ambil posisi oposisi, maka Anda juga bisa hidup. Anda juga bisa berkarya, Anda juga bisa bekerja. Tapi yang persoalan itu ketika situasinya tidak fair play. Dan itu yang sering membuat sebagian nggak mau berada di oposisi. Pak Prabowo pernah menyampaikan bahwa ketika beliau tidak di pemerintahan, beliau mengalami kesulitan di dalam kegiatan usaha. Jadi bank-bank milik pemerintah jangan partisan. Kalau bank-bank milik pemerintah itu partisan, kalau orang tidak berada di dalam barisan pemerintah, nggak bisa dapat kredit. Mau KPR susah. Oh, Anda ketua apa? Anda pengurus partai daerah yang tidak ikut pemerintah, nggak bisa dapat KPR. Mau kredit mobil susah. Mau kredit usaha susah. Ya berat di oposisi. Masih mending kalau begitu. Kamu ada foto duduk dengan tokoh politik. Itu dia. Jadi, nah inilah kenapa pesan dari kepemimpinan nasional itu penting. Bahwa ini adalah negara demokrasi yang menghormati perbedaan, yang tidak memperlakukan kebijakan diskriminatif berdasarkan pilihan politik. Sehingga kepemimpinan itu nggak takut. Kan masalahnya gini, kalau ditanya, dia tanya, pimpinan bank misalnya, apakah Anda ada instruksi untuk tidak memberikan kredit kepada pengusaha yang mengkritik pemerintah? Pasti dia bilang, pasti nggak ada. Nggak ada. Tapi semua bilang, daripada nanti saya ditegor, okay, lebih baik saya nggak melakukan. Nah, jadi yang di atas itu harus memberikan pesan, you bisa ngasih kredit selama proyek yang mau dikerjakan itu usaha yang layak, visibility-nya baik, you dana, you nggak usah cek aja soal itu. Nah, tapi dalam kenyataannya nih, ketika kemudian membiayai, dia bisa ditegur sama atasnya, you besarin lawan ya, gitu. Nah, ini yang saya sebut sebagai iklim yang tidak sehat. Kalau kita lihat nih, nomor satu tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja, karena dia menjadi penyeimbang, baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan tuh. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil, kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu, demokrasi kita harus banyak koreksinya.
Kemajuan itu didorong bukan dengan membangun kota baru, tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada, dinaik kelaskan sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan membangun dari nol kotanya. Semarang didorong maju, kemudian Purwokerto didorong maju, Cilacap didorong maju, supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi bila kita tidak mendorong 40 kota ini, nah ini dia nih, ini contoh nih. Jadi 40 kota ini sebagai pusat pengetahuan, ini bukan kota-kota yang nol. Lain dengan membuat IKN itu lahan kosong dibangun kota. Kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Jadi yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya, ini loh dasarnya nih. Dengan demikian, kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota, kita tidak menggerakkan. Semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050, 75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak membangun, mengupgrade ya kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi apa yang dikatakan Gus Imin kemarin itu sahih berdasarkan studi, bukan imajinasi dan bukan selera. Itu teknokratik, ada argumennya. Makanya kami siap berdebat karena karyanya dengan gagasan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, apa yang dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan ya, ketika ia menjawab pertanyaan dari seorang host ya, yang paten sebenarnya Ganjar atau Anies untuk menjadi oposisi ya. Ini lucu pertanyaannya ya. Dan jawaban dari Luhut Binsar Panjaitan adalah tidak ada yang paten. Tidak ada yang paten. Artinya tidak ada yang bertahan, artinya tidak ada yang tahan menjadi oposisi. Hey, teman-teman, kalau kita melihat bagaimana Anies sampai detik ini menjadi seorang oposisi yang luar biasa, yang tetap paten ya. Menjadi oposisi yang benar-benar komitmen mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Anies Baswedan tokoh yang benar-benar kalau kita lihat memegang komitmen itu ya. Bagaimana Anies kalah di Pilpres ya, dan tidak menjilat kepada penguasa untuk mendapat jabatan. Dan Anies kalah ya, kalah gitu ya. Kalah menjadi oposisi, kalah menjadi penyeimbang, kalah menjadi pengkritik pemerintah jika kebijakannya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Ya, bukan kayak politisi-politisi yang lain kalah bergabung di pemerintah mendapat jabatan menteri ya, mendukung pemerintah lagi. Dan inilah negeri kita teman-teman. Capek kita bela-bela ya, mendukung pasangan calon gitu. Ujung-ujungnya kalah bergabung di pemerintah. Bergabung kepada yang menang. Ini yang pernah disinggung oleh Adi Praitno ya, bagaimana negara kita atau politisi-politisi yang seperti ini ya. Contohnya siapa? Ya contohnya adalah Muhaimin Iskandar ya. Jelas-jelas sebagai bentuk dari simbol perubahan bersama dengan Anies Baswedan, setelah kalah bergabung di kabinetnya Prabowo mendapat jabatan Menko lagi. Dan inilah yang membuat kita geleng-geleng. Berbeda dengan Anies Baswedan yang sampai detik ini menjadi oposisi, menjadi kekuatan di barisan, ya, memperjuangkan hak-hak rakyat yang tidak tersampaikan. Karena banyak orang yang bungkam, ya tidak berani menyampaikan kritikan, tidak berani menyampaikan argumen, itu lantaran mereka takut, lantaran mereka takut diciduk dan sebagainya. Dan tapi Anies Baswedan
adalah tokoh yang menyuarakan hal itu. Bagaimana menurut kalian?